Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Kali ini bersama saya Tili Reabella dan kita akan melanjutkan diskusi kita siang hari ini dengan pakar hubungan internasional Julius Purwadi Hermawan melalui sambungan Zoom. Mas Julius, tadi sebelum jeda bersama rekan Reza sudah sempat berbincang soal sedikit tentang Mojtaba Khomeini. Nah, yang juga menjadi menarik karena penggantinya suksesor tertingginya adalah salah satu keturunan dari Ali Khamenei. Sedangkan Amerika Serikat melalui Presiden Trump mengatakan yang menggantikan pemerintahan di Iran harus sesuai dengan kehendak Amerika Serikat. Nah, Mas Julius melihatnya seperti apa dengan penggantinya yang ternyata masih sepertalian darah dengan Ali Khamenei? Apakah memang pergantian ini kemudian malah memperpanjang durasi konflik yang katanya Trump akan selesai dalam 4 minggu? Ya, Mbak Bella, terima kasih ya. Pertanyaannya sangat menarik dan itu jantung dari banyak pertanyaan para pakar. Ternyata yang terpilih itu di luar proyeksi dan ekspektasi Presiden Donald Trump. Itu artinya apa? Sebenarnya skenario Donald Trump tidak sepenuhnya berjalan ini. Bahwa serangan yang diharapkan bisa mengganti rezim, ternyata hanya menggantikan orangnya, menggantikan pemimpinnya gitu. Dan ternyata yang menggantikan Ayatollah Ali Khomeini sama saja gitu. Gaya berpikir, cara pandang terhadap Amerika Serikat, dan khawatirnya malah ini dalam perspektif Amerika Serikat akan jauh lebih keras, lebih hardline daripada ayahnya. Dan ini yang saya sebut Trump kelihatannya memang sangat terburu-buru ketika dia mendeklarasikan perang di hari Sabtu minggu yang lalu. Mbak Bella. Tapi sebenarnya kan kalau tadi kita sempat berbincang sedikit, Mas Julius, sebenarnya namanya Mojtaba ini kan tidak sering terdengar di luaran sana. Nah, sebenarnya memang apakah memang ini salah satu strategi yang sudah dipersiapkan oleh Ali Khamenei sendiri untuk tidak memblow up atau membuka secara luas tentang Mojtaba atau seperti apa? Iya, bisa saja ya, bisa saja gitu. Awalnya saya justru menduga ya, Ali Reza Arafi ya, saya kira gitu ya, karena beliau sudah cukup berpengaruh ya, di Garda Revolusi, lalu kemudian di Majelis Ulama, gitu. Lalu kemudian di birokrasi, dia sudah sangat berpengaruh gitu. Dan kelebihannya beliau adalah bukan garis keturunan, itu satu hal gitu. Tetapi ternyata gitu ya, pilihan dari Majelis Ulama yang 88 orang tadi memilih anaknya, yang artinya juga garis keturunan, itu satu hal yang cukup mencengangkan. Artinya gitu ya, artinya bahwa yang dikhawatirkan terkait dengan garis keturunan ternyata diambil juga. Dan tentu saja di sisi yang lain gitu ya, kalau kita cermati reaksi dari masyarakat itu kan cukup positif ya. Yang kita lihat dari televisi internasional itu melihat bahwa alhamdulillah gitu ya, insya Allah akan mendukung secara penuh gitu ya. Seperti itu. Jadi ternyata gitu tingkat penerimaan dari Mojtaba Khomeini ini ternyata cukup baik ya, sangat baik gitu. Dan saya kira ini menjadi sinyal sangat positif bagi keberlanjutan kepemimpinan di Iran di satu sisi, tapi sinyal buruk untuk Amerika Serikat. Artinya perang akan lebih panjang lagi gitu dan akan lebih keras lagi gitu dengan melihat gaya kepemimpinan Mojtaba Khomeini ini. Mbak Bella, begitu. Mas Julius, terkait dengan tadi soal suksesinya, karena tampaknya di internal Iran sendiri, di dalam negeri Iran sendiri juga menerima dengan kehadirannya Mojtaba ini. Tapi apakah memang seluruhnya mereka sudah satu suara untuk mendukung siapapun yang dipilih, atau memang Mojtaba sendiri sebenarnya punya mungkin pro cons di internal terkait dengan sosoknya dia sendiri? Kalau pemimpin tidak diterima oleh sebagian masyarakat gitu ya, itu saya kira wajar ya, dan itu dimanapun ada yang suka dan ada yang tidak suka gitu. Dan itu harus diakui, itu real ya, itu sesuatu yang real gitu. Nah, sekarang tinggal seberapa besar mereka yang tidak suka kepada Mojtaba Khomeini itu menjadi potensi ya, menjadi kekuatan yang potensial untuk mengguncang kepemimpinan yang baru ini, itu menjadi penting gitu. Dan saya melihat bahwa kalau melihat antusiasme dari masyarakat Iran pada hari ini, kelihatannya kita tidak perlu khawatir bahwa akan ada kelompok yang tidak senang, tidak suka, gitu, lalu akan menggalang resistensi yang besar gitu, bagi terpilihnya Mojtaba Khomeini ini. Gitu. Yang saja kalau itu terjadi, Amerika akan senang ya, dan itu bagian dari strategi untuk mengganti rezim.
Ternyata bagian dari strategi mengganti rezim yang ternyata dipilihnya masih sepertalian darah dengan Ali Khamenei. Nah, terkait juga dengan mungkin saja konflik bisa menjadi lebih panjang karena Trump awalnya bilang hanya 4 minggu sudah selesai gitu, tapi ternyata penggantinya orang yang juga tidak disukai oleh Trump. Lalu seberapa besar dampak dari konflik ini, Mas Julius? Karena kan kita tahu ini semakin luas. Jangan-jangan Iran juga sudah mulai meminta bantuan ke negara-negara lain. Seperti apa bacaan dari Mas Julius sendiri? Ya, dampak itu kan sudah kita lihat Mbak Bella, dan kita semua khawatir pada hari ini gitu. Minyak tiba-tiba di atas 100 dolar per barrel itu kan beyond expectation ya gitu. Kita bayangkan 1 minggu 2 minggu gitu. Lalu inflasi kan di depan mata gitu. Pak Menteri Keuangan Purbaya di Indonesia kan juga sudah wanti-wanti nih. Nanti kalau terpaksa APBN tidak kuat gitu ya, artinya akan dinaikkan harga yang subsidi ya gitu. Itu satu hal gitu. Nah, kita harus siap-siap saya kira perang akan berkepanjangan gitu ya. Namun saya berharap ada pendekatan yang lebih kooperatif gitu yang dilakukan oleh Mujtaba Khamenei kepada pemimpin-pemimpin negara Arab supaya tidak tidak berdampak yang lebih buruk lagi gitu. Dan kita selalu melihat semoga ada ruang untuk perundingan ya, sebelum dampaknya menjadi sangat buruk untuk perekonomian global. Mbak Bella, itu harapan kita ya, yang berharap bisa membuka ruang bagi ada jalan damai gitu ya, sekecil apapun, sangat kecil tetapi kita patut saya kira mengharapkan ada pintu untuk yang lebih baik situasinya. Mas Julius, kita juga berharap para pemimpin di Iran sana kemarin kan sempat mengatakan tidak ada lagi ruang dialog, ruang diskusi. Tapi kita berharap memang setelah ada pergantian kepemimpinan ini, ruang-ruang diskusi itu bisa semakin terbuka, tidak ada lagi konflik-konflik. Karena biar bagaimanapun juga konflik itu tidak hanya terjadi di satu negara, tapi dampaknya itu bisa meluas kemana-mana. Terima kasih atas perbincangannya siang hari ini, Julius Purwadi Hermawan, pakar HI Unpar. Selamat beraktivitas kembali.